budaya positif. Di sini saya tidak ingin menggurui karena di depan saya sini semua adalah senior-senior yang sudah terlebih dahulu menjadi bagian dari pendidikan di Indonesia. Saya hanya ingin sharing pengalaman saya dalam menempuh kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 10. Jadi pada diseminasi budaya positif ini, saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan Ibu guru di sini untuk merefleksikan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh siswa pada saat mereka berperilaku tidak baik atau kurang pantas dalam lingkup sekolah. Kemudian serta strategi apa yang perlu diterapkan yang penggunaannya itu tetap berpihak pada murid, serta bagaimana pendekatan restitusi dapat menjadi fokus yang mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa dan selanjutnya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri serta merdeka. Jadi sebelumnya saya ingin sharing tentang apa sih itu tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu hal yang harus diberikan atau dibayarkan terkait apa yang sudah dilakukan. Jadi di sini ibarat kalau kita punya hutang, kita itu harus membayar hutang tersebut, seperti itu. Selanjutnya ini pertanyaan yang dapat digunakan tentang bagaimana kita menghadapi kondisi siswa yang sedang berbuat kurang layak atau kurang pantas. Yang pertama, apakah hukuman dapat digunakan sebagai cara mendisiplinkan siswa? Nah, sekarang saya ingin berbagi pengalaman dan dalam Bapak Ibu guru, dari Ibu guru untuk menghadapi siswa. Apakah ibu-ibu semua setuju bahwa hukuman itu harus diberikan kepada siswa yang sedang bermasalah atau sedang melanggar dari perjanjian yang kita buat? Mungkin Wahyu mau sharing. Selain itu juga, apakah memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo. Mungkin Bu Fani. Mungkin saya sedikit menjawab terkait pertanyaan yang nomor 2 dulu. Ya, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Secara nilai di kehidupan sehari-hari, mungkin dengan kita memberi penghargaan, reward, entah itu berupa memberi hadiah, entah itu tepuk tangan atau sebuah reward berupa nilai ataupun seperti kita ngasih sesuatu ke anak, itu bisa menaikkan motivasi belajar anak. Tapi hal tersebut tidak dibenarkan semuanya, karena dengan kita memberi motivasi anak itu tidak hanya dengan menggunakan penghargaan, dengan memberi kayak memberi makanan atau jajan, itu tidak melalui itu saja, tapi kita dapat memberikan motivasi, meningkatkan motivasi belajar anak itu dengan hal yang lain, dengan cara penghargaan secara verbal, dengan ucapan seperti kamu bagus, kamu hebat, terus dengan memberi tepuk tangan juga termasuk untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya yang pertama, apakah hukuman dapat digunakan sebagai cara mendisiplinkan siswa? Lihat dulu hukumannya itu tingkat apa, kesalahan anak tersebut itu dalam tingkatan seperti apa. Misalkan kalau mungkin dengan kesalahan anak itu dalam taraf yang rendah, atau misalkan anak tersebut baru pertama kali tidak mengerjakan PR, nah mungkin itu kita bisa memberi teguran dulu. Kalau misal anak tersebut melakukan kesalahan yang mungkin cukup berat, seperti
atau apa yang lain yang mungkin kesalahan itu sudah fatal, kita bisa memberi hukuman ke anak tersebut agar anak tersebut jerah dan membuat dia lebih disiplin lagi. Mungkin bisa ditambahi oleh ibu guru. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, benar sekali. Seringkali kita itu juga memberi hukuman kepada anak itu dengan maksud dan tujuan adalah agar anak tersebut itu jerah dan paham tentang kesalahannya, bahwa dia ketika melakukan kesalahan dia pasti akan mendapatkan balasannya seperti itu. Nah, dari sini kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait hukuman dan juga memberi penghargaan yang sesuai bagi siswa itu seperti apa. Di sini saya tidak ingin menggurui, hanya saja mungkin saya mendapatkan ilmu tersebut terlebih dahulu dan nantinya akan saya bagi seperti itu. Nah, topik diskusi hari ini adalah tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang ini pas duduknya bisa dengan teman kanan dan kirinya. Sekarang saya minta untuk deretnya Bu Eka dan juga deretnya Bu Yati untuk mengepalkan tangannya. Kemudian teman di sebelah kirinya silahkan berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Bu Yati bersama dengan Bu Wahyu, silahkan berusaha bagaimana cengkraman tangannya bukan ini terlalu erat, jadi susah untuk membukanya. Oke, dari sini kita akan belajar tentang kenapa kita kesulitan untuk membuka kepalan tangan orang lain. Oke, jadi sekarang dari kegiatan untuk membuka kepalan tangan itu, saya ingin menanyakan bahwa siapa yang sesungguhnya memiliki kendali atas kepala tangan atau yang memiliki kontrol? Memiliki tangan. Oke, memiliki tangan. Apakah misalkan Bu Wahyu bisa dirayu untuk membuka kepala tangannya? Bu, nanti saya kasih uang 1 miliar misalkan. Gimana tadi Pak? Gimana Bu ya? Oke, tergantung kebutuhan ya. Oke, jadi sebenarnya tentang kegiatan membuka kepala tangan, seperti yang Bu Nurul sampaikan bahwa itu adalah tergantung kepada kita yang memiliki kontrol atau kendali atas diri kita sendiri. Jadi misalkan, oh ya nggak apa-apa, kalau kamu mau kasih uang saya 1 miliar, saya akan buka. Tapi itu kan keputusan tetap ada pada si pemilik tangan. Jadi meskipun kamu diancam, kamu dipaksa, atau kamu disukam dengan diberi uang seperti tadi, tapi kalau kamu tidak ingin membuka ya tetap tidak akan terbuka seperti itu. Nah, terkait kepala tangan, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita. Jadi hal itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Sama yang tadi seperti disampaikan dulu, jadi tergantung betul. Kalau misalkan waktu itu kita butuh uang untuk membuka, oh ya nggak apa-apa, aku butuh uang misalkan bayar temannya. Oh tak kasih 1 miliar kamu untuk buka tangan, tidak apa-apa, tapi kan tetap keputusan itu ada pada diri kita sendiri, yaitu kontrol berarti tetap kita yang memegang seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna disiplin.
reward seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Fani, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini makna disiplin itu diharapkan itu merupakan keyakinan dari siswa tersebut. Jadi bukan hanya karena dia ingin dipuji ataupun ingin mendapat penghargaan ataupun agar tidak dihukum seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Di sini yang kita ambil sebagai dasar dari kurikulum merdeka yaitu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, serta bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi, mengapa kita melakukan hal tersebut? Nah, hal tersebut ini misalkan ada seorang siswa yang melakukan misalnya terlambat sekolah. Nah, dari situ kita tidak boleh langsung memarahi siswa tersebut. Yang pertama harus kita tanyakan adalah bagaimana kita itu untuk menanyai siswa tersebut yang terlambat. Apakah yang dia lakukan itu untuk menghindari, maksudnya itu ketika dia berusaha untuk tidak terlambat, itu yang dia harapkan itu apa? Apakah dia takut untuk dihukum atau dia berharap imbalan tertentu dari ketika dia tidak terlambat, ataupun apa? Kenapa dia ingin menjadi apa yang seperti kita mau atau kita harapkan? Jadi apakah dia melakukan itu dengan terpaksa atau tidak? Bahasanya seperti itu. Nah, Diana Bosner pada bukunya yang berjudul Restruction School Discipline, dia mengungkapkan bahwa alasan dari manusia itu melakukan sesuatu hal itu ada 3. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah menjadi yang diinginkan. Untuk yang pertama, bagaimana menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalkan ada siswa itu ingin negosiasi, misalkan apa sih Bu yang akan saya dapatkan ketika saya tidak mengerjakan PR, atau apa sih Bu yang nantinya akan saya dapatkan ketika saya rajin masuk sekolah, ketika saya rajin untuk mengerjakan tugas saya rajin untuk belajar, apa sih yang akan saya dapatkan? Nah, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi salah satu contohnya itu adalah ketika kita memberikan ke siswa reward, misalkan ketika dia nanti kalau dapat nilai 100 baru kamu saya berikan mainan. Nah, contohnya seperti itu. Berarti dia ingin mendapatkan tidak dihukum, atau ketika kamu harus rajin berangkat untuk tidak terlambat. Kalau enggak kamu nanti saya suruh lari lapangan 10 kali misalkan. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan itu,
ketidaknyamanan itu bisa mempengaruhi kehidupannya. Misalkan nanti dia diolok teman, atau dia nanti ya, nah betul, apa nanti dia ini jadi malu karena oh iya itu gak pernah masuk, oh itu sering terlambat, seperti itu kan. Dan kan anak-anak itu kan kalau di sekolah kan seperti itu. Yang kedua yaitu tentang mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang sepertinya seringkali kita lakukan ya. Jadi orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi di sini itu biasanya berlaku untuk orang-orang yang dia melakukan sesuatu itu untuk mendapat pengakuan bahwa oh itu loh bisa, oh itu loh ada. Tapi dia itu tidak tahu bahwa apakah dia membutuhkannya. Seperti itu, dia hanya oh aku senang kalau aku dipuji, oh aku senang kalau aku dapat hadiah, aku bisa pamer misalkan, aku bisa pamer ke temanku. Padahal dia tidak paham betul apakah hal itu baik atau tidak, seperti itu. Jadi dia hanya butuh pengakuan dan butuh diakui bahwa dirinya ada pada suatu lingkungan tertentu. Selanjutnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang dapat melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Nah, pada momen seperti ini biasanya individu tertentu sudah memahami bahwa apa konsekuensi hal baik ataupun hal buruk yang akan dia terima atau akan dia dapatkan ketika melakukan suatu perilaku tertentu. Misalkan, jadi pada poin ini dia tidak akan, istilahnya tidak akan terpengaruh oleh apa dan itu dan orang lain. Jadi misalkan dia belajar, oh dia sadar bahwa dia membutuhkan belajar untuk menambah ilmu, betul, untuk menambah wawasan, untuk memahami, betul, untuk meraih cita-cita dari dirinya sendiri. Misalkan, oh aku ingin jadi dokter, oh berarti aku harus belajar yang keras, aku harus menambah wawasanku, aku harus mengasah untuk kemampuan menghafalku, seperti itu. Jadi pada poin ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu berasal dari dalam diri orang tersebut. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini untuk identitas gagal, hukuman. Misalkan murid atau anak yang belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya adalah murid atau anak belajar untuk taat peraturan. Tapi untuk kolom restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Menurut ibu-ibu, manakah yang lebih dapat untuk merubah karakter siswa, yaitu antara konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Kenapa Bu Eka? Karena anak bisa belajar untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mencari solusinya. Nah betul. Jadi untuk kalau kita belajar tentang itu ya, belajar tingkat tinggi. Jadi ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tahu bagaimana memecahkannya. Selain itu, hal itu juga dapat digunakan untuk betul, untuk masa depannya. Jadi siswa di sini terbiasa untuk bekerja keras. Jadi dia tidak mau menyerah, dia tidak gampang putus asa. Dan biasanya untuk anak-anak yang taat peraturan dan dalam dirinya sendiri itu dia akan melakukannya dengan konsisten. Jadi tidak akan gampang terpengaruh oleh orang
identitas gagalnya yang kedua yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, di sini untuk konsekuensinya yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusinya yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi misalkan seorang anak yang datang ke sekolah tanpa menggunakan sepatu yang menjadi keyakinan sekolah tersebut, misalkan dia pakai sepatu warna pink. Nah, di situ untuk anak yang tidak paham betul bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinannya, siswa tersebut tidak dapat dikontrol dengan penguatan positif. Namun untuk anak yang paham, dia akan paham betul bahwa oh ini tidak sesuai dengan keyakinannya, dan dia ketika diingatkan dia akan paham bagaimana seharusnya dia melakukan tentang pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian untuk hukuman dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Dan penahanan. Jadi siswa akan merasa bahwa dia kehilangan haknya. Misalkan siswa yang ada sebuah kasus bahwa dia itu bertengkar dengan temannya karena dia tidak terima bekalnya itu diminta sama temannya. Jadi ketika dia marah dan kita memarahi dia itu dengan kenapa kamu tidak mau berbagi dengan temanmu? Nah, biasanya kan kita begitu, kita harus berbagi. Padahal di situ sebenarnya siswa memiliki hak penuh atas bekal yang dia miliki. Jadi itu hak dia, boleh dia berbagi ataupun tidak. Jadi kita tidak boleh terlalu istilahnya sakit untuk biasanya kita kita harus berbagi dengan temannya, dengan itu. Padahal untuk anak kecil, apalagi untuk anak balita, kita harus menanamkan bahwa berbagi itu adalah sebuah pilihan. Jadi boleh dia untuk berbagi dengan temannya, dia berbagi dengan sesamanya, atau dia boleh menyimpan miliknya itu untuk diri sendiri. Karena suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia akan paham bagaimana tentang berbagi, bahwa berbagi itu adalah haknya dari dia, seperti itu. Kemudian kita juga memberikan pemahaman bahwa ya nggak apa-apa kalau kamu tidak mau berbagi, ya sudah. Tapi kamu tidak perlu, misalkan dia nggak mau berbagi dengan temannya terus temannya dipukul atau seperti apa. Kita harus memberi pengertian bahwa kalau kamu tidak mau berbagi, ya tidak ada masalah. Tapi kamu tidak seharusnya untuk memukul temanmu, seperti itu. Jadi murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun tetap bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kita mengapresiasi tentang perasaannya. Kemudian dia juga suatu saat tidak akan cegah dari kehilangan bagaimana tentang dia untuk bisa untuk menjaga haknya dia sendiri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, konsekuensinya sudah diketahui dan itu masuk akal. Untuk restitusinya dapat berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Selanjutnya hukuman yang dibuat guru, konsekuensinya kita dapat membuat bersama dengan siswa. Jadi kita membuat perjanjian dengan siswa bahwa hal yang terjadi dan konsekuensinya apa. Untuk restitusinya dapat dibuat oleh murid atau siswa. Untuk hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dan menyalahkan, kemudian mengkritik, menyindir dan merendahkan. Konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi di sini guru harus menjelaskan kembali peraturannya apa dan melakukan peringatan. Sama yang tadi disampaikan oleh Bu Fani, ketika dia melanggar satu kali kita harus menyampaikan dulu bahwa itu sebuah teguran untuk siswa tersebut agar tidak melakukannya di kemudian hari. Kemudian untuk penguatannya, guru menyebutkan keyakinan kelas, memiliki kerangka acuan berpikir dan restitusi oleh murid atau siswa. Nah, di sini kita akan baca bersama tentang hukuman atau konsekuensi. Yang kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak
dia pulang pulang terakhir untuk mengganti jam keterlambatannya di awal. Jadi misalnya dia lambat 10 menit, berarti dia harus pulang 10 menit lebih lambat dari temannya untuk mengejar ketertinggalan pelajarannya, seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ini adalah hukuman berupa fisik. Kemudian yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Untuk yang keempat, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia harus membayarnya. Misalkan entah dicoret atau tertumpah dengan botol minum, jadi dia harus mengganti. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, jadi dia harus langsung membersihkan, itu masuk dalam konsekuensi. Yang terakhir, siswa disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul. Ini adalah sebuah hukuman. Mungkin untuk konsekuensinya bisa minta untuk mengganti sepatu pada kemudian hari, jadi harus ganti sepatu, tapi hari itu dia masih tetap bisa menggunakan sepatunya, atau kita berikan sandal untuk sepatunya disimpan di rumah, di tasnya, seperti itu. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, hal ini bisa kita kembalikan pada kenapa sih kita harus menggunakan helm ketika kita berkendara? Kenapa dulu itu kita harus menggunakan helm? Kemudian mematuhi lalu lintas. Oke, betul. Jadi kenapa kita harus memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Nah, itu salah satunya adalah bahwa itu kita yakini ketika suatu hal buruk terjadi, jadi kita mencegah. Nah, betul, untuk menjaga keselamatan. Misalkan suatu ketika nanti dia terjadi kecelakaan, nah itu akan mengurangi resiko dari kecelakaan tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Betul, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Kemudian apabila kembali ke seperti COVID kemarin, kita bisa mengurangi resiko untuk tertular atau mencegah dalam penyebaran, seperti itu. Bagaimana ibu-ibu, sudah ngantuk? Oke, kita breaking dulu sebentar. Oke, mungkin bisa berdiri sebentar, 3 menit saja.
Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat tentang apa yang dia yakini. Jadi tentang keyakinannya, bagaimana dia untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Jadi biasanya dia akan lebih bukan patuh ya, tapi lebih untuk peduli dan melakukan sesuatu itu ketika itu adalah sesuatu hal yang dia yakini. Siswa pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebaikan dari peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dibaliknya. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang keyakinan yang saya buat di kelas saya. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi yang di sini saya tulis hanyalah merupakan nilai-nilai kebajikan dari perilaku yang perlu siswa pahami dan siswa terapkan. Yang pertama tentang keimanan. Salah satu perilaku yang perlu dilakukan adalah ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan apapun, itu kita awali dan kita akhiri dengan doa. Kemudian kebersihan, yaitu bagaimana seluruh anggota kelas, baik ibu guru maupun siswa, dibutuhkan untuk menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika dia datang ke kelas dalam kondisi bersih, dan juga dia harus pulang dengan meninggalkan kelas dalam kondisi bersih pula. Yang ketiga, keamanan, dengan cara saling menjaga barang-barang di kelas. Jadi barang-barang entah ketika itu bukan miliknya, siswa harus memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada temannya, apakah ini ada yang kehilangan, seperti itu. Jadi bukan menyimpan terus jepret sendiri, disimpan untuk dirinya sendiri, tapi dia menyimpan itu dengan maksud apabila ada temannya yang meninggalkan pensil, entah penggaris, itu dia dapat menyimpan, kemudian nantinya akan ditanyakan kepada temannya bahwa adakah yang kehilangan, seperti itu. Yang selanjutnya ada kekeluargaan, bagaimana saling berinteraksi bersama teman. Hal ini juga dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya bullying. Jadi tidak ada siswa yang merasa dikucilkan ataupun tidak ditemani oleh temannya sekelas. Kemudian untuk yang nilai kerendahan, jadi siswa tidak hanya di kelas tapi juga siswa bertanggung jawab atas kerindangan atau keindahan di sekolah. Jadi kalau di sekolah kita kan memiliki agenda Jumat bersih, yang dimana setiap selesai senam pagi siswa diajak turut serta langsung dalam merawat tanaman di sekolah, misalkan mengambil daun-daun kering, kemudian menyirami tanaman dan yang lain. Kemudian untuk kerapihan, nilai kerapihan, jadi siswa harus memakai seragam dan atribut lengkap sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Bagaimana atributnya ketika dia memakai seragam merah putih, berarti harus dengan dasi, kemudian ikat pinggang, dan ketika upacara harus memakai topi serta menggunakan kaos kaki putih. Kemudian yang terakhir ada keindahan. Bagaimana seluruh siswa bertanggung jawab atas keindahan kelasnya sendiri. Jadi dia berusaha bagaimana untuk menempatkan bahwa ruang kelasnya atau ruang belajarnya menjadi tempat yang nyaman. Jadi dia bisa menempelkan hasil kerajinannya untuk dapat dinikmati dalam
Jadi ini ada sebuah pertanyaan tematik tentang Ibu Ambar yang merupakan wali kelas dari kelas 4A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Doni, dan beberapa anak di kelas 4A telah datang untuk mengeluhkan sikapnya Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Apa yang dilakukan dan apa alasan Dino melakukan hal tersebut? Jadi di sini kita tidak boleh langsung memarahi Doni yang meminta bekal secara paksa ataupun juga memarahi temannya yang tidak mau berbagi. Karena di sini apalagi yang sudah datang ke Bu Ambar itu tidak hanya satu siswa, tapi sudah beberapa siswa yang mengeluhkan. Nah, jadi untuk konsep ini kita dapat menghubungkan dengan kegiatan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa siswa memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Di sini saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan yang ketiga, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari bertahan hidup. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup yang perlu dilakukan manusia itu apa itu? Nah, betul, dia untuk harus makan, biar untuk bertahan hidup, karena kalau nggak makan lama-lama akan sakit, bisa meninggal dan mengganggu kesehatan, kemudian meninggal. Kemudian yang sangat dibutuhkan manusia, yang kedua adalah tempat tinggal. Bagaimana dia dapat terlindungi dari panas dan hujan. Nah, kemudian juga ada makanan yang sudah kita bahas. Kemudian tentang kesehatan. Nah, misalkan dia bisa makan enak, kemudian dia memiliki tempat tinggal yang sangat nyaman misalkan, tapi ketika kesehatannya terganggu, otomatis kehidupannya pun akan terpengaruh seperti itu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kasih sayang dan rasa diterima itu masuk bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian bagaimana koneksi sosial itu mencakup lebih luas, bagaimana dia di masyarakat, bagaimana dia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi sudah tidak terjadi personal antara individu dan individu, namun sudah manusia dengan masyarakat. Yang ketiga ada memberi dan menerima kasih sayang. Jadi manusia itu juga tidak hanya butuh untuk menerima, tapi dia juga butuh untuk memberi. Kenapa? Karena biar dia tahu bahwa bagaimana cara menghargai manusia yang lainnya, yaitu dengan dia juga memberikan kasih sayang kepada orang lain. Yang keempat, dia diterima untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kalau di dalam kelas, kita harus memastikan bahwa siswa kita tidak ada yang dikucilkan ataupun dijauhi oleh teman-temannya. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Bagaimana tentang capaian dirinya terhadap yang dia inginkan. Yang kedua, ini yang tadi sudah kita bahas di awal tentang pengakuan. Jadi tentang bagaimana dia diakui di lingkungan masyarakat, di lingkungan kelas, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan sekolah. Kemudian siswa juga, maksudnya manusia juga butuh untuk didengar. Jadi seringkali kalau kita mendapatkan masalah, sebenarnya kita sudah tahu solusinya, tapi kita juga hanya butuh untuk betul, kita butuh untuk diluapkan teman-temannya. Padahal kita juga nggak butuh solusi dari orang. Atau misalnya kalau kita mau cerita itu seringkali kita itu hanya butuh tempat untuk curhat. Jadi kita butuh
ada otonomi atas diri sendiri, sama seperti yang tadi kita sudah bahas di awal tentang mengepalkan tangan. Nah, jadi kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Kita memiliki hak sepenuhnya untuk otonomi atas diri kita sendiri. Dan kita juga memiliki hak untuk kendali hidup kita. Yang terakhir yaitu kesenangan. Manusia juga butuh untuk mencari kesenangan. Kita juga butuh untuk bermain, tertawa. Biasanya kalau kita sudah penat itu kan juga kita butuh bahasanya healing gitu. Kita butuh untuk berlibur ataupun sekedar belanja ke pasar ataupun hanya yang libur mungkin seperti saya lebih senang di rumah. Nah, betul, di rumah gak ngapa-ngapain atau mungkin pengen cari yang seger-seger, hijau-hijau karena kita sudah setiap hari ketemunya motor, mobil di perjalanan karena kita ada di tengah kota, mungkin kita lihat sawah-sawah atau hijau-hijau atau kebonan gitu ya kan. Kita juga butuh untuk mencari kesenangan yang setiap orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda. Mungkin kalau dia lebih senang kalau kesenangannya betul masak-masak, terus habis itu berkebun gitu sama seperti Bu Rahyu. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang itu membutuhkan untuk kesenangan karena itu merupakan ada dari 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini kita masuk ke materi yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi masih kembali ke bukunya Dian Dosen. Jadi dia mengemukakan bahwa guru perlu untuk meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat dan memerdekakan siswa dan juga memandirikan mereka? Kemudian dosen juga akhirnya memberikan kesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi hal ini tidak hanya berlaku dalam lingkup sekolah saja, tapi juga bisa berlaku di dalam dunia kerja. Jadi kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama ada penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang terakhir atau kelima adalah manajer. Nah, ini adalah contoh dari posisi 5 kontrol. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pulang balik ya, Bu. Ambil terus Naren. Naren! Bisa ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Baik, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya, jadi itu adalah 5 model posisi kontrol yang sudah dicontohkan. Nah, menurut ibu-ibu, biasanya yang paling sering kita lakukan itu posisi kontrol yang mana gitu? Kalau saya yang paling sering kayaknya yang membuat hukuman dari ini, membuat rasa bersalah. Kalau teman untuk beberapa siswa yang memang agak kadang itu agak memang nggak bisa betul nggak bisa diajak serius, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya mana posisi kontrol yang paling sering dilakukan, mungkin ada yang ingin berbagi. Bu Santi mungkin. Bu Santi ini guru kelas kecil ini biasanya kayaknya tidak bisa kalau diberi hukuman. Mungkin dari situ saja Bapak. Mungkin kalau di kelas kecil itu kita sebagai teman Bu ya. Kalau
gondok. Nah kalau kelas kecil kan sering dia kan godok gitu, lah motong nanti tambah pulang nggak jadi belajar di sekolah. Nah, kebanyakan kalau kelas kecil itu sebagai teman. Juga kalau itu kita sebagai apa itu tadi mantau ya, pemantau ya. Kan kita harus memantau apa yang dikerjakan anak-anak itu kan. Kelas kecil kadang apa-apa sedikit sudah laporan gurunya, apa-apa sedikit laporan gurunya, lah kayak gitu. Guru harus memantau. Apa dicubit sedikit udah nangis, sedikit udah bilang. Kita sebagai guru bisa jadi teman dan bisa jadi pemantau. Juga kita harus, kalau manajer terlalu untuk kelas besar ya kalau ini ya. Kalau kelas kecil belum bisa ya. Mungkin hanya itu tadi. Terima kasih untuk sharingnya. Oh ini ada tambahan dari Bu Wahyu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pendapat saya mungkin juga akan berbeda dengan teman-teman. Karena apa? Kondisi kelas kita itu berbeda. Kelas kita itu berbeda, juga riwayat anak-anak dari rumah ini juga berbeda-beda. Makanya kalau dulu pernah dari para pengamat, dari kepala sekolah atau mungkin para ahli pendidikan itu pernah menyampaikan bahwa kita dalam menjadi manajer di kelas itu kita harus tahu tentang riwayat. Itu yang paling utama itu riwayat anak. Jadi kita bisa memutuskan atau mengambil langkah apa yang berhubungan dengan tadi sebagai kita sebagai teman, manajer atau pemantau, dan yang dua tadi saya tidak mengingatnya. Itu harus mempelajari dulu riwayat atau latar belakang murid kita. Misalnya saya dinas di Kedungoro 6 atau Kedungoro 5 sekarang, mungkin akan beda dengan saya melangkahkan lagi dalam mendidik anak-anak di SDN Wonosobo. Di awal saya di SDN Wonosobo 3 itu memang muridnya super nakal. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama teman-teman itu sebetulnya tidak ada keyakinan untuk kerjasama, tapi kita itu terbentuk sendiri. Karena apa? Kita itu sebagai sama-sama seperti itu. Itu pun lebih gampang saya mengajak anak-anak itu menjadi budaya positif. Ini tadi temanya kan budaya positif. Kemudian mungkin saya pengalaman di dalam kelas itu kita sebetulnya sudah menjadi manajer. Sudah otomatis kita jadi manajer untuk mengajak anak-anak menuju ke masa depan walaupun melalui proses pendidikan dasar. Kita itu bisa melaksanakan kelima-limanya dari yang lima ini tadi posisi kontrol itu kita bisa pakai semuanya, tergantung kondisi setiap hari yang kita alami. Jadi kita itu bisa sebagai teman, kita bisa sebagai manajer, bisa sebagai pemantau, atau yang dua tadi apa saya lupa. Ya seperti itu. Tergantung anak-anak itu kesalahannya ada di mana. Memang anak-anak ini memang gimana ya? Memang dia masih melalui proses. Kita pun yang sudah dewasa seperti ini juga kita itu proses dan juga tidak bisa itu kita menjadi baik terus karena kondisi kita itu tergantung kondisi daya pikir kita, kesehatan kita sudah dibantu kesehatan semangat seperti itu. Jadi kelima-limanya itu bisa dibuat semuanya tergantung dari Bapak Ibu guru sebagai manajer di kelas, kemudian melihat kondisi murid, misalnya lingkungan kita itu lingkungan pasar, kita itu harus menggunakan kontrol yang mana. Terus siapa yang melakukan kesalahan itu juga kita itu melihat anak ini di rumah mandiri atau mungkin ibu SMA kelas saya itu kan
ada yang dulu pernah dijemput berdiri itu kode guru dengan orang tuanya. Nah itu kita sebagai manajer di kelas kita bisa mengambil langkah-langkah di antara 5 kontrol itu tadi. Jadi kita sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, terus yang tadi saya kira seperti itu berapa. Kemudian ini semua tadi kan untuk budaya disiplin. Jadi kita bisa menekan budaya negatifnya itu bisa bagaimana caranya kita itu mengurangi budaya negatif itu bisa berkurang. Kalau bersih itu tidak mungkin karena kita kelas kita itu muridnya itu dari berbagai berbagai lingkungan, berbagai riwayat wali murid. Jadi kita itu mungkin kompleks kita dalam mengajar itu sudah pemikirannya kompleks sekali seperti itu. Saya kira itu berapa, terima kasih. Mohon ini mungkin lebih manfaat. Jadi kalau kita bisa membuat seperti itu, insya Allah kita itu ya aman-aman saja, tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saya setuju sekali betul. Terima kasih buat Ibu karena sudah diingatkan kembali bahwa betul ketika kita menghadapi siswa itu yang memang harus kita telah itu adalah latar belakang siswa betul. Bagaimana kondisi dia di rumah, bagaimana apakah dia memiliki daya dukung yang cukup di rumah, karena biasanya itu anak-anak yang bermasalah di sekolah itu karena dia sudah membawa masalah dari rumah seperti itu. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Saya lanjutkan lagi karena sudah semakin sore. Nah, ini jadi posisi mana yang paling ideal? Jadi kita sepakat bahwa untuk bahwa posisi yang memang dari di kelas itu kita adalah sudah sebagai manajer, tapi bagaimana kita menempatkan sebagai teman itu juga disesuaikan dengan kondisi siswa seperti itu. Jadi posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid atau siswa? Jadi itu adalah posisi manajer yang memang sudah diterapkan dari awal seperti itu. Nah ini, jadi untuk posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Jadi kita dapat menggali bagaimana siswa untuk diajak berpikir kritis dan dia dapat kembali lagi pada kemandirian bahwa dia diharapkan dapat memecahkan masalah dan mencari solusi atas masalahnya dia sendiri. Nah ini adalah segitiga restitusi. Materi selanjutnya yaitu Dian Gosen pada bukunya Restitution. Jadi merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu disebutnya sebagai segitiga restitusi. Bagaimana cara melakukan proses? Jadi pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan, dia paham bagaimana untuk mencari solusinya dan memecahkan masalah tersebut, sehingga ketika dia kembali pada kelompoknya, misalkan yang dibahas untuk di lingkungan kita adalah kelas, jadi dia tidak akan malu untuk menghadapi teman-temannya. Jadi tidak ada lagi dia merasa bahwa dirinya dikucilkan ataupun dia merasa dijauhi oleh teman-temannya. Jadi ada pun strategi untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sama seperti yang sudah dibahas oleh Ibu Guru terhadap Naren tadi, mengingatkan lagi kembali kepada Naren apa keyakinan yang dia yakini tentang peraturan di sekolah. Dan peran orang tua ataupun guru sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi.
membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita memvalidasi identitasnya, tidak bahwa setiap siswa itu tidak akan luput dari kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Validasi tindakan yang salah mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat dibalik tindakan yang buruk. Teori kontrol mengatakan semua tindakan memiliki alasan. Jadi kita misalkan tadi siswa yang berebut makanan dengan temannya, ya nggak apa-apa, kita validasi perasaannya dia dan identitasnya dia bahwa ya nggak apa-apa, karena itu bukanmu, yang orang tuamu buatkan untuk dirimu. Tapi kita juga harus melihat bagaimana alasan ibu yang tadi itu kenapa kok merebut bekal teman-temannya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Kemudian guru juga bergeser dari pemikiran stimulus menjadi lebih proaktif. Jadi yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kita mengapresiasi tentang kebutuhan murid kita itu seperti apa. Ini adalah contoh video segitiga restitusi. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TTK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ke TTK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gambar lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menbentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga, sabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas mulai dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salah. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang segitiga restitusi, sehingga berakhir sudah penyampaian saya tentang disiplin positif. Dan sebagai penutup, saya harapkan dan kita harapkan semua mengenai beberapa teori kontrol manusia sebagai upaya-upaya kita yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Demikian desiminasi saya terkait tugas tugas disiplin budaya positif untuk memenuhi tugas saya di